Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nindi Apriliana, yang mana saya akan melanjutkan part 2 dari video saya yang part 1 kemarin. Itu membahas peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan berskala besar, yang mana itu untuk penanggulangan cara cepatnya mengatasi COVID-19. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan umum peraturan pemerintah 21 nomor 2020 dan juga isi-isi pasal yang ada. Dan saya akan melihat dari Google, yang mana di sini saya akan menjelaskannya secara spesifiknya agar kita lebih paham lagi. Kalau misalkan cuma membaca aja, mungkin banyak banget yang belum paham apa-apa aja penjelasan umumnya dan maksud dari isi-isi pasal yang ada di dalam tersebut. Jadi penjelasan umumnya ini karena COVID-19 ini sudah diakui oleh WHO di dunia ini. Jadi dengan adanya COVID ini, maka dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan agar tidak meningkatnya yang terjangkit atau yang tertular oleh virus ini. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan ini dan dengan adanya upaya penanggulangan ini, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan itu merupakan tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang mana peraturan pemerintahan ini bisa diterapkan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat tersebut untuk penanggulangannya tadi dan untuk supaya tidak meningkatnya COVID-19 ini. Dan terus di Indonesia ini kan sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan juga lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian. Peningkatan ini juga dapat berdampak kepada aspek politik, kesehatan, seperti yang saya jelaskan di part pertama itu, dampak-dampak yang di saat adanya COVID-19 ini. Jadi teman-teman, dari tindakan-tindakan pembatasan berskala besar ini bisa kita lihat dari wilayah-wilayah tertentu yang terinfeksi oleh COVID-19 ini, yang mana mereka itu melakukan pembatasan-pembatasan seperti tempat sekolah, terus keagamaan atau tempat beribadah. Jadi kita itu beribadah di rumah atau dengan cara sekolah itu tadi, yaitu secara online. Dan terus juga tempat kerja juga ada yang melakukan secara online melalui Zoom, Google Meet dan sebagainya untuk terhindarnya dari virus COVID-19 ini. Jadi seperti itu penjelasan umum dari COVID-19 ini, yang mana itu tadi sudah ada di dalam penjelasan umum itu, bahwa adanya COVID-19 ini untuk mencegah penyebaran yang ada di wilayah tertentu yang terinfeksi oleh coronavirus COVID-19. Jadi, dalam peraturan pemerintahan ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan tersebut. Adapun isi pasal-pasalnya dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini tentang pembatasan sosial berskala besar, yang mana dalam pasal pertama dijelaskan di sini, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Jadi dalam pasal pertama ini menjelaskan bahwa tujuan atau pembatasan yang ada dibuat oleh pemerintah ini untuk mengurangi atau meningkatnya suatu wilayah tertentu yang diduga terinfeksi oleh COVID-19 ini, agar tidak cepat menyebar
kepada masyarakat-masyarakat yang belum terkena virus COVID-19 ini. Dan dalam pasal 2, yang pertama, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintahan daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar dan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Jadi dengan persetujuan Menteri Kesehatan ini yang menyelenggarakan itu pemerintahan di bidang kesehatan, jadi pemerintah daerah ini dapat melakukan pembatasan sosial tadi yang berskala besar dalam pergerakan orang atau barang. Jadi maksudnya dalam pergerakan orang ini yang mana tadi seperti kita pembatasan yang ada di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan dalam keagamaan, agar tidak semakin meningkatnya masyarakat satu yang sudah terinfeksi ini atau tidak diduga bahwa dia ini sudah terinfeksi terus datang ke sekolah atau datang ke tempat kerja, bahkan datang ke tempat ibadah, dia tidak tahu bahwa dia terkena virus, sudah ada gejala-gejalanya, tapi karena COVID-19 ini kata Menteri Kesehatan sangat-sangat miriplah dengan penyakit biasa kayak batuk atau seperti pilek dan sebagainya, itu hampir sama. Jadi mungkin orang yang tidak mengetahui gejala-gejala tersebut lebih detailnya, pasti dia menganggap ini cuma penyakit biasa. Jadi dia membawa ke tempat kerja atau dia membawa ke sekolahan tanpa disadari bahwa itu adalah virus dan terjangkit ke lain. Jadi disitulah pembatasan orang. Dan juga pembatasan barang tadi. Jadi barang yang dikirim dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, itu mesti dibatasi. Karena mungkin dari barang tersebut bisa ada hinggapnya virus tersebut, ya kan? Apalagi virus tersebut itu menempel pada barang-barang bisa beberapa jam. Karena sudah dijelaskan oleh Menteri Kesehatannya. Terus pasal 2 ayat 2-nya, pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama tadi harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi dengan adanya yang ayat 2 ini, dia menyambung ke ayat pertama tadi, harus didasarkan dengan pertimbangan. Jadi kalau misalkan dalam pembatasan orang tadi kita pertimbangkan bagaimana besar ancamannya, dukungan sumber dayanya, teknis operasionalnya, dan pertimbangan sebagainya yang sudah disebutkan dalam ayat kedua, apakah itu ancamannya lebih besar atau tidak? Kalau misalkan kita menyekolahkan anak-anak atau tempat pekerjaan dibuka, apakah itu ancamannya lebih besar atau ancamannya tidak, gitu kan? Pokoknya misalkan kita melakukan suatu penyelenggaraan atau tidak melakukan pembatasan ini, apakah ancaman yang diberikan untuk perorangan itu bagus atau tidak? Jadi itu penjelasan pasal 2 ayat keduanya. Terus pasal 3, yang mana pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lainnya. Jadi di sini yang pertama dan kedua, bahwa kriteria pembatasan sosial berskala besar ini harus memiliki kriteria 2 itu tadi. Jadi jumlah atau kasus yang terkena atau yang terinfeksi coronavirus 19 ini, apakah itu meningkat atau menyebar. Jadi kalau misalkan penyakit ini tuh meningkat dan menyebar, maka diharuskan untuk menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini. Dan juga terkait dengan epidemiologisnya dengan kejadian serupa di wilayah tersebut. Jadi apakah wilayah ini banyak atau terjadi sama halnya dengan wilayah-wilayah yang sudah banyak terinfeksi tersebut, ya kan? Dan lanjut ke pasal 4-nya.
Ya, pada pasal 4 ayat pertamanya, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini paling sedikitnya meliputi yang ketiga hal tersebut. Yang pertama tadi peliburan sekolah dan tempat kerja. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa adanya peliburan sekolah dan tempat kerja tadi karena adanya ancaman yang sangat besar untuk meningkatnya penyebaran COVID-19 ini. Dan pembatasan kegiatan keagamaan, di mana pembatasan kegiatan keagamaan seperti yang kita lihat sekarang bahwa sab-sab pada saat kita sholat saja itu dibatasi. Jadi untuk mengurangi penyebaran itu tadi tujuannya. Dan yang ketiga tadi pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Yang mana kegiatan di tempat atau fasilitas umum ini seperti halnya kayak karaoke saja nih di Palangkaraya kan kebanyakan ditutup. Dan juga seperti waktu zona merah pun Palangkaraya juga ditutup hypermartnya. Jadi dibatasi yang mana yang seperti tempat bermainnya, time zone-nya itu ditutup dan belum dibuka pada saat ini, sampai saat ini juga. Dan juga pasal 4 ayat kedua, yang mana pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Yang mana tadi pada ayat yang pertama tadi itu harus dipertimbangkan lagi kebutuhan pendidikan. Bukan berarti nih ya pembatasan berskala besar itu tempat pendidikan atau sekolah, tempat kerja itu diliburkan. Tidak juga, tidak harus diliburkan, tapi mereka juga berhak mendapatkan ilmu untuk sekolah-sekolah bisa melalui online dan lainnya seperti yang menggunakan Zoom atau via WA atau juga Google Meet. Sekarang itu kan anak-anak pada zamannya canggih-canggih ya kan. Dan juga produktivitas kerja mereka. Jadi mereka tetap harus produktif dalam melakukan pekerjaan. Jadi mereka harus tetap aktif dalam bekerja walaupun itu menggunakan Zoom tadi, menggunakan Google Meet dan sebagainya. Dan juga ibadah penduduk. Ibadah penduduk tetap harus jalan, bisa di rumah kan, beribadah bisa di rumah, tidak harus kita ke masjid atau musola dan sebagainya. Dan pasal 4 ayat ketiga yaitu pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang mana tadi ayat pasal 4 ayat 1 huruf C itu pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Jadi di ayat ketiga ini dijelaskan lagi bahwa kalau misalkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi, kita harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduknya. Jadi kalau misalkan tempat atau fasilitas umum seperti pasar dan lain sebagainya itu ditutup, maka kita harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk tersebut. Jadi kebutuhan penduduk itu apa aja? Mereka pasti pasti ingin atau memenuhi dengan sembako mereka dan yang lainnya ya, yang pastinya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk itu banyak. Jadi mereka pasti kalau misalkan pasar ditutup atau supermarket atau minimarket pun ditutup, mereka bingung harus belinya kemana. Jadi adanya peraturan pemerintah ini harus dipertimbangkan lagi yang mana yang baik lagi untuk penduduk. Jadi kita boleh meliburkan atau membatasi tempat-tempat atau fasilitas umum seperti pasar tadi dan sebagainya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan penduduk itu pasti memerlukan bahan sembako untuk makan dan sebagainya. Itu masih dipertimbangkan juga. Jadi selanjutnya pasal 5 ayat 1 dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintahan daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi
dalam pembatasan sosial berskala besar ini yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan itu sendiri yang menyelenggarakannya, yaitu urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi pemerintahan daerah itu wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, yang mana kekarantinaan kesehatan ini untuk supaya tidak meningkat juga ke COVID-19 ini. Jadi karantina ini bisa saja ya, kalau misalkan kita ingin berpergian jauh atau misalkan menggunakan pesawat pergian itu, jadi kita dikarantina terlebih dahulu apakah jadi kita mengetahui kekebalan tubuh kita atau kita ini sudah membawa atau ada gejala-gejala tersebut. Jadi kita lebih waspada lah intinya ya. Jadi terus langsung lanjut ke pasal 5 ayat 2, yang mana pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tadi, jadi kita itu harus juga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di dalamnya. Jadi kekarantinaan kesehatan itu juga untuk mengurangi terjangkitnya atau terinfeksinya dari satu ke satu terinfeksi oleh COVID-19 ini, supaya di Indonesia ini tidak meluas dan menyebarnya dan bertambah banyak atau meningkatnya yang meninggal dan yang terkena infeksi ini. Jadi dengan adanya karantinaan ini, maka diharapkan banyaknya masyarakat yang tidak akan terinfeksi lagi atau tidak akan meninggal. Lanjut ke pasal 6 ayat 1, yaitu pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi pemberlakuan ini juga diusul oleh gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintahan kepada menteri ini untuk menyelenggarakannya. Jadi tidak karena sudah sesuai dengan kriteria tersebut dan sebagainya, mereka langsung saja melakukan pembatasan berskala besar, tidak. Tapi mereka juga harus menyelenggarakannya terkait dengan bidang kesehatan. Jadi mereka harus minta keberlakuan dulu, minta pemberlakuan pembatasan ini kepada menteri terlebih dahulu. Pasal 6 ayat 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Namun pemerintah juga menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ini untuk menetapkan pembatasan berskala besar juga dengan memperhatikan pertimbangan ketua gugus tugas percepatan penanganan. Jadi di sini itu ada yang namanya gugus percepatan penanganan COVID-19, yaitu Menteri Kesehatan ini tadi. Jadi di situ mereka juga tidak langsung menerima atau membolehkan untuk melakukan pembatasan berskala besar ini. Jadi mereka juga harus bermusyawarah apakah wilayah ini akan dilakukan pembatasan berskala besar atau tidak, karena ini juga terkait dengan kesehatan dan juga gugus percepatan penanganan COVID-19 ini. Lanjut pasal 6 ayat 3, Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu. Jadi jika ada wilayah tertentu yang diketahui oleh gugus percepatan penanganan COVID-19 ini, maka mereka bisa mengusulkan kepada menteri kesehatan. Jadi karena mereka yang mengurus atau langsung turun ke lapangan melihat bahwa adanya wilayah tertentu yang sudah terinfeksi banyaknya dan meningkatnya sudah COVID-19 ini, maka mereka bisa mengusulkan kepada Menteri Kesehatan apakah ini bisa diberlakukan pembatasan berskala besar atau tidaknya. Dan lanjut pada pasal 6 ayat 4,
Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 13, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Jadi apabila menteri tadi menyelenggarakan dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatannya terus disetujui juga, maka di wilayah tersebut itu bisa diberlakukan pembatasan berskala besar ini, dan kepala daerah itu harus atau wajib melakukan pembatasan berskala besar ini agar tidak meningkatnya yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Adapun pasal 7, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan peraturan pemerintahan ini dan penempatannya dalam lembar negara Republik Indonesia. Dan demikian isi-isi pasal yang sudah saya jelaskan. Daripada pasal 17 ini peraturan pemerintah itu sudah diberlakukan, di mana pada saat itu kapan tanggal diundangkannya di part pertama sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan juga tanggal berapa dan siapa saja yang mensahkannya dan bagaimana itu bisa disahkannya dan latar belakangnya itu ada di part pertama. Jadi pada pasal 7 ini menekankan lagi bahwa peraturan ini itu sudah disahkan dan diundang-undangkan juga. Dan juga pemerintah juga sudah menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, yang mana undang-undang ini memang sudah diterapkan, bisa diterapkan sesuai dengan isi-isi pasal yang telah dijelaskan. Jadi sekian pembahasan tentang penjelasan umum dan juga isi-isi pasal Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan berskala besar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan buat teman-teman, tolong dimaafkan karena saya juga tidak hafal, jadi saya juga menggunakan ini dan saya lebih menjelaskan saja kepada teman-teman agar mudah dipahami lagi, karena isi pasal itu ada yang susah dipahami, ada yang mudah untuk dipahami kata-kata hukum itu. Jadi terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.